Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Adventure Dingga. Pada trip kali ini aku akan mengajak kalian untuk melihat suasana di destinasi wisata di Semarang, Jawa Tengah, teman-teman. Nah, untuk destinasi wisata kali ini ada di Goa Kreo yang ada di Kecamatan Gunung Pati, Semarang. Nah, coba kita lihat suasananya seperti apa ya, dan ada apa saja. Nah, oke, di sini kita sudah parkir di parkiran di destinasi wisata Goa Kreo. Ini sudah ada di depan pintu gerbangnya ya, teman-teman. Nah, bisa dilihat ada tulisan Goa Kreo besar banget. Nah, untuk tiketnya, untuk tiket masuk di wisata Goa Kreo ini adalah satu orang 15.500 ya. Nah, untuk di sini ada tanda peringatan wajib masker. Ini sehabis Covid, teman-teman ya, aku kesini. Nah, wisatanya sudah dibuka. Nah, ini untuk pejalan kaki ada tandanya ya, jadi lewat mengikuti panah, teman-teman. Nah, kita masuk lewat sini, teman-teman. Untuk Goa Kreo ini terletak di tengah hutan dengan luas 5 hektar. Nah, katanya terdapat banyak monyet, teman-teman. Nah, kita bisa lihat nanti ya. Nah, ini parkiran motor di sini, teman-teman, jadi bisa masuk melewati gerbang ya. Kalau sudah penuh parkirannya bisa parkir di luar gerbang, itu luas banget, teman-teman. Nah, saat kita masuk di sini terlihat ada musola ya, jadi ada fasilitas untuk ibadah. Nah, ini musolanya warna kuning dan hijau. Nah, di sini kita terus untuk fasilitas toilet juga ada, teman-teman. Ini di sebelah musolanya ya, bisa terlihat ada toilet. Terus di depan musola juga ada kolam kecil, itu isinya ikan ya. Nah, seperti ini ya, dekat parkiran motor, teman-teman. Nah, terus untuk menuju ke Goa Kreo-nya kita akan melewati anak tangga yang cukup banyak, teman-teman. Bisa dilihat di sini ya. Kita harus turun dari waktu masuk tadi. Nah, terus turun ke bawah dan tangganya itu berbelok-belok, teman-teman. Nah, ini baru awal ya. Nah, kita lihat apakah ada tangga lagi. Nah, setelah kita turun ternyata ini kawasan yang menjual kuliner, teman-teman. Jadi ada banyak jajanan di sini dan minuman yang dijual, makanan dan minuman ya. Ada es kelapa, ada minuman-minuman, ini dilihat ada makanan, ada gorengan ya, minuman, pecel dan sebagainya di sini ya. Jadi jangan khawatir kalau sedang lapar, sebelum masuk wisata ke Goa Kreo bisa makan dulu, atau setelah dari melihat-lihat suasana di destinasi wisata Goa Kreo bisa menikmati makanan yang ada di sini ya. Nah, saat kita masuk di awal kawasannya ini, setelah dari musola tadi ya, kita mulai masuk ke kawasan Goa Kreo. Nah, terlihat banyak orang yang duduk-duduk, teman-teman, di bawah pohon yang rindang ya, terlihat adem. Nah, untuk Goa Kreo-nya sana. Nah, ini banyak monyet-monyet, teman-teman. Jadi untuk kawasan wisata Goa Kreo ini terdapat ratusan monyet ya, yang disebut
monyet ekor panjang, atau dalam bahasa latinnya monyet yang atau kera yang beretnis Macaca fascicularis teman-teman. Macaca fascicularis atau monyet ekor panjang ini banyak banget ya, bisa dilihat di sini. Kita bisa ngasih makan ya, kacang atau makanan-makanan yang lain ya. Kita bisa bercengkrama dengan monyet, tapi tetap harus hati-hati, waspada, karena kadang-kadang monyetnya nakal ya teman-teman. Kadang suka mencuri atau merebut barang bawaan ya. Kadang-kadang air minum atau makanan yang kita tidak sengaja itu kita bawa direbut oleh monyet, jadi kita harus juga waspada ya. Nah, itu parkiran yang di dalam, ada parkiran mobil, terusnya ada patung monyet gede banget teman-teman ya. Nah, ini juga ada legendanya teman-teman ya. Kenapa ada monyet, terus kenapa ada gua Kreo, itu pasti ada legendanya ya. Terus yang paling bagus pemandangannya di sini adalah saat mau ke gua Kreo-nya itu melewati jembatan yang pemandangannya ada Danau Jatibarang teman-teman, atau Waduk Jatibarang ya. Jadi Waduk Jatibarang itu luas dan pemandangan juga indah, bisa dilihat di sini ya. Nah, oke. Nah, kita bisa menikmati suasana di sini melihat Danau Waduk Jatibarang. Nah, ini ada foto-foto bersama boneka kera ya. Nah, untuk ke Gua Kreo-nya kita turun tangga lagi teman-teman ya, menuju ke Gua Kreo-nya. Terus setelah turun tangga nanti kita akan melewati jembatan. Nah, kita bisa lihat ini. Nah, anak tangganya banyak banget ternyata teman-teman. Nah, ternyata waktu lewat di sini cuacanya cukup panas teman-teman, di alam terbuka ya. Jadi di sini kita juga bisa sewa payung ya teman-teman. Nah, karena kalau tidak sewa payung atau bawa topi itu agak panas ya. Paling bagus ke sini itu waktunya adalah waktu sunrise dan sunset. Nah, untuk buka destinasi wisata ini bukanya itu jam 8 teman-teman, jam 7 jam 8 ya. Terus untuk tutupnya itu jam 5 sore. Jadi untuk datangnya paling cocok ya kalau tidak pagi sekalian ya sore sekalian gitu teman-teman ya, untuk lebih bisa menikmati pemandangan di kawasan wisata Gua Kreo ini. Nah, ternyata anak tangganya itu banyak banget teman-teman ya, jadi harus siapkan tenaga ekstra untuk naik lagi nanti waktu pulangnya ya. Nah, sebagai informasi untuk aktivitas yang bisa dilakukan di wisata Gua Kreo ini, itu kita bisa yang pertama melihat keindahan Waduk Jatibarang, sudah jelas ya. Terus kita bisa berfoto di sini, selfie ya. Terus kita bisa naik speedboat teman-teman. Ternyata di wisata Gua Kreo ini untuk Waduk Jatibarang kita bisa juga sewa speedboat atau perahu wisata ya. Kalau speedboat kan lebih kencang ya untuk jalannya, kalau perahu wisata kan dia bisa melihat-lihat, jalannya lebih pelan ya, melihat keindahan waduknya. Terus biasanya juga banyak orang yang memancing di sekitar danau atau Waduk Jatibarang teman-teman. Nah, ini sudah sampai di jembatannya teman-teman. Nah, jembatan ini namanya Jembatan Merah teman-teman ya, bisa dilihat di sana. Nah, jembatannya dibangun dengan bagus teman-teman ya. Nah, terus bisa dilihat di situ ada patung-patung monyet sebanyak 4 buah. Nah, itu ada legendanya teman-teman. Nah, di sini ya. Nah, ini ada 4. Kenapa ada 4? Jadi legendanya dulu itu
ada 4 kera yang membantu Sunan Kalijaga waktu Sunan Kalijaga mencari kayu jati di hutan. Ternyata waktu Sunan Kalijaga ingin mencari kayu jati untuk sebagai bahan membangun Masjid Demak, ternyata kayu jatinya itu berpindah-pindah ya teman-teman. Nah, karena berpindah-pindah, Sunan Kalijaga itu bertapa di goa di kawasan wisata Goa Kreo ini yang dulunya ya. Nah, akhirnya setelah bertapa di gua itu mendapatkan petunjuk, akhirnya bisa mengambil pohon-pohon jati di kawasan ini teman-teman. Ternyata setelah diambil itu terjadi sebuah accident, untuk kayu jatinya ternyata menyangkut di tebing teman-teman. Nah, akhirnya tidak bisa diambil. Ternyata Sunan Kalijaga ditolong oleh 4 monyet, yang 4 monyetnya itu ada monyet warna merah, kuning, hitam, dan putih. Jadi ada 4 ya. Nah, akhirnya bisa ditolong. Nah, monyetnya ternyata setia dengan Sunan Kalijaga, ingin ikut ke Demak teman-teman. Ternyata dengan Sunan Kalijaga itu tidak boleh ya, karena kamu bukan manusia, monyetnya tidak boleh ikut. Jadi mereka monyet-monyet itu disuruh untuk menjaga kawasan ini. Istilahnya waktu dulu beliau bilang itu mangreho di sini, atau jagalah kawasan ini. Nah, ini speedboatnya teman-teman ya, kita bisa naik speedboat di sini ya, menikmati sensasinya. Nah, lanjut cerita. Dari asal usul kata mangreho itu, nah dinamakan kawasan ini adalah Goa Kreo. Itu sedikit sejarah dan legendanya seperti itu yang terjadi, sehingga terbentuk kawasan wisata Goa Kreo ini teman-teman ya. Nah, ini pemandangan di danau teman-teman, kita bisa berfoto di sini. Nah, ini aku sewa payung ya agar tidak kepanasan ya, karena aku kesini waktu siang. Di waktu siang juga di sini rame, terus pemandangannya juga bagus teman-teman. Nah, jembatannya cukup panjang juga, dan jembatannya dibangun dengan bentuk yang bagus teman-teman ya. Cuma untuk catnya itu sedikit mengelupas ya, jadi mungkin perlu pembaruan lagi untuk area jembatan yang ada di kawasan Goa Kreo ini. Nah, bisa dilihat ini setelah melewati jembatan juga ada patung 4 monyet. Nah, ini yang merupakan legenda penjaga di kawasan ini. Jadi 4 monyet ya, yang dipercaya menjadi asal muasal keturunan dari monyet-monyet yang ada di kawasan wisata Goa Kreo ini. Nah, jadi monyet ekor panjang itu nenek moyangnya itu ya 4 sekawan monyet yang membantu Sunan Kalijaga itu ceritanya seperti itu teman-teman. Nah, ini kita menuju ke goanya. Nah, kita setelah dari jembatan tadi naik ya. Nah, di sini juga ada toilet lagi teman-teman. Nah, jadi fasilitasnya cukup lengkap dan dibangun dengan bagus ya. Nah, kita naik lagi, kita lihat seperti apa Goa Kreo yang ada di sini teman-teman. Nah, di sini ada 2 jalan, ada yang naik tangga lagi itu di bukit ya. Nah, kita bisa naik ke bukit. Nah, kita lihat guanya saja, jadi kita ambil yang kanan yang landai. Nah, kita sudah hampir sampai di guanya. Nanti kita lihat guanya seperti apa. Nah, di sini juga ada tempat sampah disediakan, jadi jangan sampai membuang sampah sembarangan. Kita harus melestarikan sejarah dan tempat-tempat yang menjadi destinasi atau aset dari daerah. Nah, di sini juga ada tempat-tempat duduk. Nah, monyetnya ada di mana-mana teman-teman di sini ya.
Nah, kita bisa bercengkrama dengan monyet-monyet. Nah, kita lihat guanya seperti apa ya. Nah, ini ada keterangan teman-teman. Jadi ada penjelasannya mengenai sejarah dan mengenai informasi mengenai Goa Kreo. Nah, ini bisa dilihat kita sudah sampai ke Goa Kreonya. Ini adalah Goa Kreonya, jadi tidak terlalu besar teman-teman. Nah, ini yang dulunya katanya buat bertapa. Nah, untuk ke area Goa Kreonya kita ada tangga kecil. Terus Goa Kreonya bisa dilihat itu kedalamannya hanya beberapa meter saja. Nah, bisa dilihat itu ya. Nah, kita bisa masuk di sini, tapi ini sempit teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman bisa ke sini untuk melihat Goa Kreonya. Nah, di sini ada keterangan Goa Kreo, sejarahnya hubungan dengan asal usul nama Jatingaleh. Nah, di sini bisa lebih jelas ya. Nah, ada Sunan Kalijaga tadi. Nah, lebih jauh kita juga bisa melihat ada gua-gua lagi di sini teman-teman, selain Goa Kreo ya. Nah, ada gua-gua kecil di ujung, juga ada gua lagi teman-teman. Nah, ini guanya namanya Gua Landak ya, Gua Landak. Ini juga ada penjelasannya teman-teman. Nah, Gua Landak. Nah, Gua Landak ya, mempunyai indigo landak oleh beberapa orang yang memiliki indigo. Nah, bisa di sini ada keterangan, kita bisa baca-baca di sini. Nah, seperti apa Gua Landak? Nah, di sini juga bisa kita lihat guanya itu sempit teman-teman, tapi ya kalau mau maksa masuk ya bisa ya. Nah, seperti ini. Nah, di depan guanya juga kita bisa melihat pemandangan danaunya teman-teman. Terus ada monyet-monyet yang pada bertengger ya. Nah, kadang-kadang monyetnya mendekati pengunjung ya. Terus lebih jauh setelah gua itu kita bisa juga menyusuri kawasan hutan di pinggir Waduk Jatibarang. Nah, jadi jalannya itu masih jauh ya. Kalau buat keliling itu juga lumayan ya, untuk jalan sehat teman-teman. Nah, ini lebih jauh dari gua tadi ya. Kita keliling lagi, ada apa? Nah, ternyata itu ada jalan menuju ke atas bukit. Terus di situ terlihat ada kursi-kursi yang bisa kita pakai untuk duduk-duduk teman-teman. Oke, itu saja teman-teman yang bisa aku review dari wisata Goa Kreo yang ada di Kota Semarang, tepatnya di Kecamatan Gunung Pati. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Adventure Dingga. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.